Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi, NIM 17314535302. Saya dari kelas 17A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang telah Bapak Masyhuri berikan di perkuliahan dengan mata kuliah pengendalian penyakit tropis. Pertama, saya akan memaparkan materi tentang penyakit tropis. Penyakit tropis adalah penyakit yang lazim terjadi di daerah tropis dan subtropis. Istilah ini juga sering mengacu pada penyakit yang berkembang di wilayah panas berkondisi lembab, seperti malaria, demam berdarah, dan kusta. Sifat penyebab tropis adalah lingkungan fisik, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan perubahan biologis dari faktor penyakit. Berikutnya saya akan memaparkan tentang mikroba dan timbulnya penyakit. Pada awalnya, mikroba ini masuk ke dalam tubuh lalu berkembang biak dalam tubuh, kemudian menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit disebut infeksi. Gejala klinik sebagai akibat adanya infeksi bisa sembuh kembali secara sempurna atau kelainan patologinya reversibel atau sembuh. Tetapi ada juga dengan gejala sisa atau kelainan patologinya irreversibel dan infeksi primer atau infeksi yang pertama dapat pula memudahkan terjadinya reinfeksi atau infeksi ulangan oleh mikroba yang masuk sama maupun infeksi sekunder atau infeksi yang kedua oleh mikroba jenis lainnya. Pada penyakit tertentu, seseorang dapat saja mengandung bibit penyakit walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya atau sembuh. Adapun beberapa cara penularan penyakit infeksi. 1. Melalui kontak jasmania atau personal kontak. Yang kedua, melalui makanan dan minuman. Dan yang ketiga, melalui serangga. Dan yang keempat, melalui udara. WHO menyatakan bahwa COVID berasal dari nama virus SARS-CoV-2. COVID ini sudah terjadi pada tahun 2002. Virus ini mirip dengan yang sekarang, tapi yang membedakan ada 50% dari materi genetiknya, sehingga disebut SARS-CoV-2. COVID ini disebabkan oleh hewan, yaitu kelelawar, yang awal kejadiannya di Wuhan pada akhir 2019. Itulah kenapa dikatakan COVID-19. Salah satu yang kita perlu ketahui, ukuran rata-rata virus berada di tukaran nanometer. Jadi kita bayangkan betapa kecilnya virus corona ini. Virus itu jauh lebih kecil dibandingkan bakteri, sedangkan bakteri berada di takaran mikrometer. Jadi jauh perbedaannya bakteri dengan virus dari segi ukurannya. Banyak di sosial media yang memperlihatkan bermacam-macam gambar dan warna pada SARS-CoV-2 yang berada di seluruh dunia. Bisa kita lihat banyak warna yang mengindikasikan bahwa virus yang awalnya di Wuhan itu sudah banyak variannya. Kenapa? Karena laju mutasi virus ini sangat cepat, sehingga dalam waktu yang singkat sudah banyak variannya. Semisalnya Amerika membuat vaksin dan variannya berbeda dengan varian SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia. Maka vaksin itu tidak bisa digunakan di Indonesia karena jenis virusnya berbeda. Jadi kita harus lihat jenis virus yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Walaupun virusnya sama, namun secara genetiknya sudah diperlihatkan perbedaannya. Jadi kemungkinan SARS-CoV-2 yang di Amerika berbeda variannya dengan SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia. Berdasarkan ilmu pengendalian infeksi, ada 3 cara penularan penyakit COVID. Yang pertama yaitu droplet borne, artinya menular percikan. Yang kedua yaitu kontak borne, artinya menular lewat kontak. Dan yang ketiga yaitu airborne, artinya menular lewat udara. Secara umum dapat dipahami bahwa pintu masuknya virus adalah
melalui mata, hidung, dan mulut. Kenapa kita harus menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter? Karena kemampuan droplet untuk sampai ke orang lain itu adalah 1,5 sampai 2 meter. Maka cara terbaik adalah physical distancing atau jaga jarak. Banyak pertanyaan dari warganet mengenai kenapa hanya manusia saja yang terkena. Kenapa bukan hewan atau tumbuhan, padahal semuanya makhluk hidup? Karena ada yang disebut reseptor. Reseptor ini adalah bagian dari tubuh manusia yang menangkap virus. Reseptor itu khusus untuk SARS-CoV-2, disebut dengan ACE2. ACE2 ini hanya terdapat pada manusia. Kenapa bisa menyerang paru-paru dan menimbulkan kematian? Karena reseptor ini paling banyak berada di alveolus, bagian terkait dari paru-paru. Karena adanya reseptor yang menangkap virus, sehingga terjadi peradangan yang luar biasa di dalam alveoli, yang menyebabkan kurangnya suplai oksigen yang masuk ke paru-paru dan tidak terjadi pertukaran oksigen dan CO2, sehingga mengalami kesulitan bernapas. Akhirnya orang meninggal dunia. Sterilisasi adalah proses mematikan mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur dengan cara melalui fisika dan kimia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.